Kepada PBB upacara. Pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Kepada sang-sang merah putih, hormat! Gerak! Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia adalah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan didorongkan oleh keinginan leluhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh daerah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan etis melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan. Disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar
kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kedaulatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu semua stafnya, adik-adikku, anak-anakku yang Bapak banggakan. Kalau Bapak bilang selamat pagi, nanti jawabnya pagi, luar biasa. Bisa dicoba? Selamat pagi. Tangannya mana? Kan begini contohnya juga. Pagi, luar biasa. Bisa dicoba lagi? Selamat pagi. Terima kasih Mas Bapak. Yang masih ingat sama Bapak? Ada ingat? Bapak pembinaan di sini masalah pemburian masih ingat? Yang nggak tahu paling kelas 1, kelas 2 kesini pasti masih ingat. Mungkin kelas 1-nya masih TK waktu itu ya. Nama Bapak Sultanto. Ya. Pangkatnya itu jabatan Kanit Bimas Polsek Tegana. Tugas Bapak memberikan pembinaan kepada masyarakat. Khususnya tugas Bapak memberikan pembinaan di dunia pendidikan. Dari mulai SD, SMP dan SMA dan sederajatnya Bapak setiap hari ngajar kayak guru. Dari hari Senin sampai hari Sabtu Bapak di sekolahnya sama ngajar kayak guru. Hari Senin membina upacara, Selasa, Rabu, Kamis ngajar, hari Jumat ngajar ngaji. Nanti kapan waktunya Bapak pasti sini Jumat pagi. Bapak tes semua nanti ngajinya. Nanti 3 bulan ke depan Bapak kasih lagi hari Jumat pagi. Yang bisa Bapak kasih makan chicken 5 satu orang. Yang tak bisa bayar 2.000. Adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan sengaja secara terus-menerus dan berulang-ulang yang dilakukan oleh oleh satu orang atau lebih atau sekelompok orang yang bertujuan untuk menekan fisik dan mental orang lain. Itu artinya pembulian dan perundungan. dengan sengaja dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang, baik oleh satu orang atau oleh sekelompok orang. Tujuan pembulian adalah menekan fisik dan mental orang lain. Yang masih ingat ada berapa jenis pembulian? Kelas 6 masih ingat ada berapa jenis pembulian? Ada 4. Yang pertama secara fisik, bersentuhan langsung, berhadapan langsung. Apa contohnya? Yang bersentuhan langsung, memukul, bersentuhan langsung. Apalagi dengan kaki. Cari rumput itu menelapuk, Pak. Cari rumputnya siapa menelapuk? Menenggang, apa maning? Mendorong, apa maning? Bersentuhan langsung. Menepak, cari wong anu deh, 3 kali menepak, ya benar. Apa bahasa Indonesia menepak? Menampak, ya betul. Itu yang secara fisik. Yang kedua secara non fisik, berhadapan langsung, tidak bersentuhan langsung, cuma dengan kata-kata. Apa contohnya? Menghina. Terus apa lagi? Mengejar, betul, dari pemimpin. Apa lagi? Kencang. Apa lagi? Yang ketiga secara sosial, berkelompok, dilakukan oleh lebih dari 2 orang. Apa contohnya? Mengucilkan, membeda-bedakan, mengeroyok, mengolok-olok, mentang-mentang budaya orang pintar, itu silakan angkat boleh. Awas, ada dibatuin, kilo baca goblok. Itu sama pembulian secara sosial.
Mentang-mentang ini anak yang membeli duit, dikucilkan. Aja dibantu anak lokal gimana? Sama, itu pembulian secara sosial, secara berkelompok. Atau mentang-mentang anak yang kecil diolok-olok, diancam secara berkelompok. Awas ya, melu rombongan kita dibubi. Sama, itu pembulian secara sosial, secara berkelompok. Yang keempat, secara online. Apa contohnya? Jarak jauh, tidak bersentuhan dan tidak berhadapan. Secara jarak jauh, apa contohnya? WA. Mentang-mentang temannya badannya gede, bikin video di TikTok, kirim ke temannya, seolah-olah menghina. Sama, itu pembulian secara online melalui media sosial. Apalagi contohnya? Membuat kata-kata kasar, bertanda ancaman, kirim ke temannya. Awas, hebat anakku, aku bukti. Sama, itu pembulian secara online melalui media sosial. Apalagi contohnya? Video direkam di YouTube yang tujuan untuk mengancam dan menghina, kirim ke temannya biar menyaksikan. Sama, itu juga pembulian secara online. Dari keempat pembulian itu, contoh-contoh itu tujuannya satu, menekan fisik dan mental orang lain. Jadi di sini Bapak kita tolong jangan ada yang namanya pembulian atau perundungan. Baik ini anaknya orang kaya, ini anaknya orang miskin, kita sama. Murid SD 1 Bodas, tidak boleh dibeda-bedakan ya. Sama, mau yang pintar, mau yang bodoh, sama. Kita semua murid SD Bodas. Jangan pernah ada perbedaan. Mau ini yang kecil, yang besar, tolong. Yang kelas 6, jangan coba-coba berani menghina, mengancam. Yang kelas 1, yang kelas 2, tidak boleh. Semua ada sanksi hukumnya. Dengan aneh kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak yang sekarang marak sekali, baik di berita media atau televisi, pemerintah mengeluarkan undang-undang perlindungan anak. Tujuannya untuk melindungi anak-anak yang jadi korban pembulian atau pemukulan. Jangan sampai ya, yang kelas 6, awas, aja pernah ngancam cing-cing aja ya. Malah harus dilindungi. Anak baca nakal dipisah. Aja nakal dipisah ya, dipisah, dilarang, dineng-neng. Dari waktu kampung, dineng-neng. Aja nangis, digendong. Bukti kita bersamaan. Sesuai dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun beda-beda status sosialnya, warna kulitnya, bahasanya, kita tetap satu untuk persatuan dan kesatuan Indonesia. Termasuk dalam Undang-Undang Dasar 45 baik kedua juga ada masalah bidang pendidikan, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Makanya nanggung gua kepada sekolah, ambil pada pinter, ambil pada cerdas ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Anak pira yang pembulian mau kan? Cici secara loro secara non fisik, 3 secara soft, 4 secara on, secara fisik apa contohnya? Ya betul terus. Ya memang benar terus. Ya, yang kedua secara non fisik apa contohnya? Apa contohnya? Ya betul. Ya terus. Ya betul. Sosial apa contohnya? Membeda-bedakan terus. Apa bukan? Sim B, begitu bareng-bareng kapannya? Iya betul, mengeroyok. Yang keempat secara on, apa contohnya? Apa ini? Hah? Menulis kata-kata ancaman atau kata kasar lewat terus bikin gede.
Dibantu terus kembali. Dengarkan. Bagi siapa anak-anak atau orang dewasa, baik itu pelajar ataupun masyarakat umum yang melakukan pembulian atau perundungan, ada sanksi hukumnya. Bukan, bapak KBM ini dikawal nanti si pengen ngaco, kalau saya pengen gak apa. Kelas 1 pengen ketemu bapak KBM di Bandung. Apa ketemu obadan di kantor polisi 3 hari sampai 7 hari pengen. Umpamanya pesantren kilat di pesantren dana itu bina bagian. Umpamanya belajarnya turunnya ngajinya di musola polsek ya. Itu sanksi yang ringan. Penitipan 3 hari sampai 7 hari di polsek Tumpana. Sanksi yang sedang 1 minggu sampai 3 bulan pesantren kilat. Sanksi yang terberat apabila korbannya luka-luka atau meninggal dunia, hukumannya ke atas 3 tahun. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala qasmatil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ila yaumiddin. Ya Allah ya Rahman, ya Rahim, segala puji bagi Allah yang telah mengatur tuntunan hidup yang sempurna. Ya Allah ya Rabbana, lindungilah kami, seluruh anak serta lindungilah seluruh bangsa dan negara dari segala mara bahaya. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, dan dosa para pemimpin kami. Ya Allah ya Tuhan, Kau lapangkanlah dada kami, mudahkanlah urusan kami, dan lepaskanlah ketakutan kami. Hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Semoga upacara yang telah kami laksanakan ini mendapat ridho serta magfirah-Mu ya Allah. Ya Allah ya, perkenalkanlah doa kami ini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.